8. Waduh. Sinama dengan 8. Begitu meninggal pada rebutan kepengen jadi raja karena nggak punya permaisuri, selir semua. Oh, ini selir semua? Iya, 6 selir semua jadi berebut. Kita juga ada raja, saya juga ada raja. Ayo, Pak. Ya. Itu bahas petanya kesana semua habis kan? Iya. Oke. Penuh banget sih kerjanya. Kita di Keraton Solo ya. Kita sambil jalan-jalan Surakarta. Ayo kita lihat ya. Itu kerajaannya. Keraton Surakarta. Kurang bisa ya, Bin. Kurang boleh ke ngarep bisa ya. Oke. Ini dari pedesaan ini kunci. Duk. Kurang ya, dia orang yang beta loh. Oh, yang jadul. Emang boleh bawa mobil ke dalam ya, Pak? Oh, ini jalan lingkar, Mas. Oh, yang benar. Ini jalan kemana-mana. Oh, bisa kemana-mana ya? Tapi kalau parkir keraton di sana. Oh. Sini cuma ada parkirannya, tapi mobil lain, mobil 5 lah. Soalnya kan di pinggir jalan, bukan lapangan parkir. Iya. Oh iya, Ini nggak ada kan lapangan diisi mobil, parkirnya. diisi mobil kantor. Oh, Ini cuma ini toh parkirannya, nggak ada lain lagi. Oh. Nah, saya kesini tadi juga nggak dapat parkiran. Gak ada warga parkiran, iya betul. Dikit kok. Ini kan mobil kantor. Kita masuk dulu. Monggo masuk Rumin. iya Mak. Itu lokasinya kodean. Ditunggu nanti ya, Pak ya. Ya. Ah, ya. Bakal rokok penjenengan, Mas. Ya, siap. Nggak pertama kok Pak. Oh ya Pak. Iya, Pak. Hmm? Kasih Bu, gak apa-apa. Oke. Oke. Ya. Sekarang kita di Keraton Surakarta. Ini Museum Keraton Surakarta yang legendaris, tempat para kerajaan-kerajaan, para raja-raja di Keraton Surakarta, dan kita akan lihat sejarah-sejarah. Kita lihat ya. Oke, ini tiketnya nih. Kita masuk. Yuk. Jadi para tamu, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat siang dan selamat datang di Keraton Surakarta. Mohon izin dulu para tamu.
Memperkenalkan, nama saya Bapak Sukardi. Saya selaku di dalam keraton atau pemandu yang mengantar para tamu semuanya yang masuk aman keraton dan museum. Jadi nanti kita kunjungi dua tempat, keraton sama museumnya. Karena di keraton masih tempat tinggal raja, nanti masuk ke dalam keraton, mohon maaf nanti ada tata. Jadi sebelum masuk aman keraton dan museum, para tamu ada lukisan tentunya yang tengah, pasti pada tahu semuanya. Itu presiden pertama kali kita, Bapak Insinyur Soekarno. Di sebelah kiri atau sebelah barat, almarhum Pak Gubernur 12 Juli 2004 mangkat atau meninggal, yang dari timur dari Keraton Yogyakarta. Beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Jadi dua kerajaan menyatakan dia bergabung dengan NKRI dan bahkan mendukung sepenuhnya dengan adanya negara Republik Indonesia. Karena jadi sebelum NKRI sini berkuasa sendiri, Yogyakarta berkuasa sendiri. Karena Keraton Surakarta sama Yogyakarta masih hubungan saudara atau family. Jadi lebih tua kakaknya, Yogyakarta adiknya. Oh. Ini dulu 2004 meninggal, mempunyai 6 selir, punya anak 35 anak. Dan sekarang digantikan Raja beliau sekarang. Yang dulu kisah di dinding sebelah timur. Pak Gubernur ke-13. Dilupakan dari tahun 2004 sampai sekarang ini sudah 21 tahun beliau bertahan. Jadi Raja kan seumur hidup. Kalau besok sudah mangkat meninggal, diganti lagi harus putra beliau, tetapi harus anak yang laki-laki. Udah punya laki-laki tidak bisa jadi raja. Makanya anak raja pasti punya selir. Cuma para tamu raja punya selir itu memang sudah biasa. Kita sama kita laki-laki sekarang jenengan punya selir yang luar biasa. Agak wani loh gitu. Para raja untuk cari keturunan anak yang laki-laki. Kita jangan niru raja, satunya cukup. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Elsa. Dia dulu 2004 meninggal waktu masih jadi raja, paling kanan paling bawah, yang ganteng cakep. 1945 pas merdeka, pasti banyak cewek yang seneng. 6 selir. Kan dari pertama anak cewek, kedua yang cewek, makan dari selir sampai 6. Ini belum seberapa, apalagi jamil Pak Gubernur 10, 42 selir, 65 anak. Yang punya Mustika Ratu itu salah satu cucunya Pak Gubernur 10. Oh. Bu Mulyati Sudibjo ya. Sama mantan Kapolri, terus dia juga turunan cucunya Pak Gubernur. Kawan Jody dari situ bisa. Iya. Ini masalah tadi Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke halaman keraton. Nanti rombongan kami ikuti saya terus ya sampai selesai nanti. Terus masuk keraton nanti Bapak Ibu para kami ini adalah tata tertib pasti. Semua pengunjung satu memakai topi dan berkacamata hitam. Semua dilepas. Peci boleh. Topi yang dilepas. Dan selanjutnya bagi wanita yang celana panjang nanti dipinjemi kain di sini. Sudah disediakan kain. Kalau laki-laki celana panjang nggak usah, kecuali laki-laki pakai celana pendek, pakai kain juga. Mohon maaf. Yang terakhir mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf semua pengunjung yang memakai sandal. Sepatu sandal pun dimohon dilepas, kecuali sepatu boleh. Sandal dan sepatu sandal dilepas. Pakai sepatu. Iya, dimasuk. Di bawah sana ya. Nanti di bawah lagi ya. Di bawah aja ini aja di bawah. 3, 12. Keluarganya belum pun sering keluar masuk sini, kalau ketemu pakai sandal dipandang kurang menghormati atau kurang sopan, bahkan malah mendingan maaf nyeker. Maka orang Jawa atau orang dalam keraton sendiri anak kecil-kecil umur 7 bulan selalu ada acara kodak sinten yang turun tanah lepas tanah atau dundunan. Yang jalan atau nama? Mboten apa-apa. Jadi filosofi Jawa pun kalau orang tidak pernah lihat tanah kurang sempurna. Karena kita tiap hari makan hasil dari tanah, besok kembali ke tanah alamiah. Orang zaman dulu pada nyakar malah mak sehat-sehat, umurnya dawa-dawa. Mak dikelombo-ombo. Gak apa-apa, penting kan sehat. Harus jalan membayar. Dan Keraton Surakarta ini para tamu silsilahnya sejarah singkat turunan dari dinasti Mataram.
Jam dulu kerajaan pertama kali kerajaan Mojopahit. Terkenal Hayam Wuruk atau Patih Gajah Mada zaman bicara Jawa Timur, Mojokerto, tepatnya di Trowulan. Mojopahit runtuh, kemudian pilih lagi ke Demak. Demak Raden Patah, cikal bakal Islam masuk. Dulu kita dari Demak, dulu timban para wali, Kanjeng Sunan. Demak pilih lagi ke Pajang, Sultan Hadiwijoyo, dulu terkenal dengan Joko Tingkir. Pajang pilih lagi Panembahan Senopati dalam kutha gede di Pleret Amangkurat yang terkenal dengan Sultan Agung di daerah Bantul atau Pleret. Pindah malih di Kartasura, masa zamannya pemerintahnya Pakubono pertama. Dulu terkenal Pangeran Puger waktu masih di Kartasura. Kemudian pindah ke desa Salasin atau desa Solo, zamannya Pakubono kedua. Dulu tahun 1745 sampai sekarang ini bangunan keraton umurnya sudah 280 tahun. 1745 sampai sekarang ini. Dulu kita merdeka 1945. Jadi masih 200 lagi sebelum merdeka. 200 tahun. Ya. Karena dulu setelah keratonnya Kartasura kemudian pindah ke desa Sala atau desa Solo. Dulu zamannya Pakubono kedua, desa Solo diganti menjadi Surakarta. Itu dulu mengambil kata dari Kartasura, dibalik menjadi Surakarta. Jadi makanya apa bedanya Solo sama Surakarta? Solo itu zaman dulu nama desa. Dulu sebelum ada keraton, desa Sala atau desa Solo. Kemudian menjadikan Surakarta ya Pakubono kedua tadi. Bahkan sampai sekarang. Pemerintahan sekarang pun secara literasi atau KTP pun Surakarta sebenarnya. Tetapi orang tetap saja mau kemana, Bu? Solo. Dulu pecah dengan Keraton Yogyakarta di masa zamannya pemerintahnya Pakubono ketiga tadi. Dulu pecah diberi perjanjian ganti tahun 1755 berdirinya Keraton Ngayogyakarta sekarang ini dengan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Keraton Surakarta kakaknya gelarnya Sri Susunan Pakubono, kalau Jogja adiknya Sri Sultan HB Hamengkubuwono. PB sama HB. Jadi lebih tua kakaknya, Yogyakarta adiknya. Jemlisan yang orang Belanda pinter memecah belah. Kakak beradik gereng-gereng diadu. Dan isi perjanjian ganti pembagian dua wilayah. Kayak Prambanan sana ikut Jogja, Klaten ikut Surakarta. 2 tahun selanjutnya setelah Keraton Jogja berdiri, Keraton Surakarta mempunyai pura sendiri, Pura Mangkunegaran. Sama kayak Keraton Jogja mempunyai pura Paku Alaman. Itu jajar dengan Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran itu zaman dulu panglima perang Raden Masaid namanya. Atau dulu terkenalnya Pangeran Samber Nyawa. Butin Soeharto dari Mangkunegaran. Ini sejarah singkat asal mulanya keraton tadi. Ya, sekarang tinggal di dalam keraton Pakubono ke-13 tadi sama keluarganya. Anak 7, tapi keluarga raja tinggal dalam keraton ya ada aturannya. Kalau sudah berumah tangga, harus angkat kaki dari keraton. Sama kayak kita bermasyarakat biasa. Bekerja semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang nganggur yang tidak punya apa-apa, semua sama kok. Dikirain enak semua mboten. Orang itu siapa mau Jawa ngarani sawang sinawang. Mandang memandang. Orang dalam keraton pengen kayak jenengan-jenengan. Kok naik mobil langsung masuk garasi, langsung masuk rumah enak. Di sini mobilnya depan jalan kaki jauh 1 kilo lebih. Nah, sekarang dalam keraton kok masih tinggal dalam keraton. Awak cilik-cilik. Harusnya gede-gede jarang. Awak dia termasuk paling penak bejo wis. Sak penak-penak dhewe malah. Dan ciri khas keraton sama Bapak Ibu nih. Ciri khasnya tanamannya pohon sawuh kecil. Bahkan umurnya pun sudah ratusan tahun Bapak Ibu. Sawuh kecil pun melambangkan filosofi sawuh kecil ada pengunjung masuk ke dalam keraton supaya berbuat hati sarwa becik, supaya berbuat hati yang lebih baik tadi. Maka masuk dalam keraton Bapak Ibu ada tata tertib. Sandal dilepas itu pun memang sudah aturannya Bapak Ibu. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu aturannya. Dan bahkan biarpun pengunjung rame, belum ada sampai sandal yang hilang atau ketukar. Itu kita adin masjid malah saya gitu. Tadi. Mungkin kenapa kok sandal dilepas itu tadi udah aturannya tadi untuk menghormati. Yuk sambil jalan monggo yuk. Raja sama keluarganya pun Bapak Ibu di dalam keraton satu sendiri tiap hari nyeker. Enak buat terapi. Kita pun sebenarnya di rumah pengen nyeker tapi madalane aspal kabeh yuk. Iya. Panas. Jadi biasa beli nggo sandal. Penyopot kene ya engko reget ya memang. Awang Jawa kudu kan nyeker iki yuk. Kalau pas ada acara pasuanan Bapak Ibu biarpun pejabat do nyeker kabeh. Wong Jawa ora mandang ini enggak wis.
Mandang derajat epo dhuwur Mas, aturan tak gitu. Ini kayak pasir pantai ya, Pak? Ngambilnya pun dari Laut Selatan Oh, sama laut Gunung ya? Merapi Oh, dipadukan. Karena masih ada hubungannya dengan beliau Kanjeng Ratu Kencono Sari. Orang punya apa maaf Nyi Roro itu. Nyi Roro itu istilahnya maaf bawahannya. Makanya alam kita, alam beliau itu tergantung kita masing-masing, monggo. Ya. Dengan ada bangunan tadi maaf para tamu Bapak Ibu yang nampak dari luar yang sedang direnovasi. Ini kurang lebih tingginya 30 meter dan 8 persegi. Namanya pun Panggung Songgo Buwono. Itu tempat bermeditasi raja dalamnya. Atau tempat bertapa raja. Panggung Songgo Yang luarnya Buwono. khusus dulu untuk mengintai musuh Bapak Ibu. Buat memantau. Jadi zaman dulu termasuk bangunan paling tinggi atau paling dhuwur dhewe. Ini mak bayangke zaman biyen. Aja saiki lho nggih. Jangan sekarang maaf. Karena udah kalah kali mall-mall atau hotel-hotel itu. Pan situ. Karena kan IMB bangunannya kan izin. Nah. Jamnya aslinya enggak boleh melebihi dari ini menara Panggung Songgo Buwono. Yang paling atas anten kangge sengkala. Ada orang naga sendil bapan itu naga muluk tinitian janma. Artinya naga itu 8, muluk 0 tinitian 7, janma menungso 1. Dibalik kalinya 1708. Itu dulu bisa berputar arah anak panahnya itu. Itu yang di atas. Bisa habis ngejejer sekaratan udah sama soba. Mungkin besok direnovasi bisa berfungsi lagi. Mana? Iya. Bergerak arah angin ya. Makanya lampunya pun dibuka semua. Misalkan dibungkus kain. Ini lampu kristal semua. Ini pendopo agung Bapak Ibu Sasono Siwoko khusus untuk tempat pasuanan. Nanti malam ada acara di dalam sini. Makanya lampunya dibuka semua. Ini zamannya Paku Buwono kedua Bapak Ibu tahun 1745 sampai sekarang masih utuh bangunannya. Tiang-tiangnya masih orsinil. Gentengnya pun masih utuh semua, yang diganti cuma gentengnya sirap Bapak Ibu dari kayu jati karena keraton mempunyai hutan khusus tanaman kayu jati hutan alas Ndonoloyo daerah Wonogiri ke timur Slogoimo ya tan sithik wis Jawa Timur Ponorogo kita arta-arta mak Bapak Ibu pun bisa bener semua kayak lampu-lampu tuh satu paket dengan Paku Buwono 10 dari Eropa, Roma, Itali. Karena zaman dulu Paku Buwono 10 maaf raja paling terkenal dulu masa kejayaan dan masa keemasan keraton sini zamannya beliau Paku Buwono 10. Makanya import dari Nggih, Pak. Karena PB 10 zaman dulu keliling dunia bisa menguasai beberapa bahasa. Diplomat apapun lancar zaman dulu. Inggris. Ya, nggih. Patung-patungnya Eropa, Roma, Italia semua. Di keraton ada patung kayak gini di Karang Nasrani, mboten keraton udah Islam, raja harus Islam dan harus sholat tadi. Kalau tidak Islam lebih jadi raja, karena gelar raja Sri Susuhunan. Jadi raja itu melindungi semua warga pun, maka Islam kita Islam toleran. Tidak ada kita mengajarkan Islam yang keras, tidak ada Islam seperti kayak gitu. Toleran, rahmatan lil Alamin. Dan keraton sendiri mak Bapak Ibu tidak lepas dengan seperti macam kayak gini, ini maaf tradisi. Budaya, maaf, sesajen itu tradisi Bapak Ibu. Semua di mana tempat selalu ada tradisi. Itu tugasnya raja melestarikan tradisi dan budaya. Negara Arab pun semua masih punya tradisi masing-masing. Iya. Kayak pewangi apa, kayak kemenyan apa, bokur namanya. Bokur. Semua sama Bapak Ibu. Macam kita pun kayak dupa, maaf ya duduk opo-opo, mau kanggo sarono. Kayak kembang kita meninggal tidak usah pakai kembang, tidak apa-apa. Jadi namanya tradisi itu yang memang tidak bisa hilang. Di mana tempat selalu ada. Itu tadi tergantung kita masing-masing saling menghormati. Kalau agama dicampur kayak gini enggak bisa no. Enggak bisa akur. Dan bahkan mak Bapak Ibu sampai sekarang pun di atas Sasono Siwoko ini sebulan sekali masih ada penari-penari sakral. Ini kalau penari bedoyo ketawa. Bisa dilihat untuk umum jam 1 siang. Tetapi setiap hari Selasa Kliwon wau. Sebulan sekali pasti ada. Hitungan hari atau weton bar Senin Wage Selasa Kliwon itu hari baiknya keraton, hari Anggara Kasih Selasa Kliwon. Baru namanya keraton belakang nih Bapak Ibu Dalam Ageng rumah raja. Itu khusus tempat tinggal raja sama permaisuri. Rumahnya besar cuma berdua aja. Raja sama permaisuri. Kalau anak-anak Pak di belakang masih jauh 1 kilo jalan kaki. Dipisah-pisah anak laki-laki sendiri Sasono Putra, yang perempuan di keputaran, rumahnya pun sendiri-sendiri. Ada merawat abdi dalam mbok mban macam kita di luar kayak pembantu. Di dalam keraton dulu disebut mbok mban karena tiap hari pakai baju kemben.
Tidak kelino ya masuk angin. Ya. Jadi Keroan. bukan dalam keraton tuh rumahnya di pintu masuk ada gambarnya masing-masing biar tidak salah masuk. Nggonmu kono. Ono sing ngarah-ngarahke. Nah, jeng foto monggo mriki. Mumpung lampunya dibuka. Yuk, saya bantu kalau mau foto satu keluarga boleh. Apa gini aja. Mau sana lagi? Kamu dapat. Nah, riyen keraton ate kogungan sing sisih kidul iki. Jeng foto sekalian monggo tak bantu. Apa? Boleh, Pak. Iya, Mit. Ya, satu, dua. Oke. Itu di belakang itu rumahnya raja-raja. Mungkin bisa dilihat ada patung-patung kayak dari Romawi atau patung-patung dari Eropa. Ya, karena rajanya itu sering pelesiran ke luar negeri dan itu bawa dari mereka. Ya, jadi bukan patung-patung Nasrani tapi itu adalah sebuah hiasan yang dibawa dari luar negeri ketika di zaman Romawi ataupun di zaman kerajaan Roma atau di Yunani dibawa dan akhirnya disimpan di sana. Rumah kebakaran 96 sudah direnovasi lagi dan rumah bangunan baru, tetapi modelnya seperti semula kayak yang aslinya. Namanya Sasono Hondrohino. Itu fungsinya khusus kalau datang raja buat menjamu, buat makan-makan. Tapi tadi di sebelah selatan memandang nih kan yang dapur keraton, ikut koket. Itu udah patung-patung seperti di Yunani ya, Eropa ataupun seperti Sensei ya mungkin ya. Tuh. Jadi zaman-zaman Roma, tapi ternyata ada di Keraton Surakarta. Dan ini udah ratusan tahun. Tadi ini sekitar tahun 1745. Jadi 200 tahun sebelum kemerdekaan ini sudah ada. Kita tadi dengar bahwa Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta itu adalah adik kakak. Ya, Keraton Surakarta dipimpin oleh Raja Pakubuwono dan Keraton Yogyakarta oleh Hamengkubuwono. Itu adik kakak, kakaknya Surakarta, adiknya Yogyakarta. Ini oleh Belanda diadu domba, bahkan dipisah-pisah biar tidak bersatu. Dan tadi di depan kita lihat ada foto Pakubuwono, di tengahnya ada Soekarno dan di sebelah kanannya ada Bapak Hamengkubuwono ke-9. Itu Raja Yogyakarta. Itu ada satu bawahnya itu ada sebuah surat ataupun seperti perjanjian yang menyatakan Surakarta dan Yogyakarta masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak akan berdiri sebagai negara sendiri tapi menjadi bagian dari negara Indonesia. Luar biasa. Jadi dari raja-raja tersebut sudah berikrar ke founding father kita, Bapak Soekarno, menjadi bagian dari Indonesia. Oke. Luar biasa sejarah yang bisa kita dapatkan. Yuk, kita akan masuk ke museum sejarah Indonesia yang mungkin menjadi sebuah informasi ataupun ilmu yang kita bisa dapatkan. Kita lanjut. Nah, ini yang sedang dibangun ini sebelum adalah bangunan paling tinggi, yang mana tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari ini. Ini dulu bangunan paling tinggi. Ya, sekarang udah lewat oleh mall, hotel dan segala macam, dan di atasnya itu ada tempat petapa para raja. Ini sedang direnov ataupun dikuatkan biar tidak ada kerusakan. Oh, itu pintu yang depan tadi. Oh iya, tadi kita parkir di depan sana ya. Oh. Jenengan ayu tak jamin 100% tambah ayu. Ini alek tetap alek. Kayak depan itu pintu utama tuh saat keraton setiap pintu ada pengilone, introspeksi diri sendiri.
Pengilo nih. Nah, pengaca. Pintu besar tadi namanya Kori Kamandungan, keluar masuk keluarga raja atau tamunya raja. Jadi artinya Kori Kamandungan, Kori itu artinya pintu. Artinya Kamandungan, sebelah kanan, sebelah kiri pintu ada cerminnya besar-besar. Nah, jadi tamunya raja sebelum masuk ke dalam keraton sampai di depan situ ya berhenti sejenak memandang sih rapi atau belum. Untuk merapikan diri sendiri, kanggo ngoreksi diri sendiri. Gege ada apa kok saya panggil raja? Kita juga sekarang Punya di salah setiap apa? rumah Nah, pasang ketika- cermin. Kanggo introspeksi diri sendiri. Itu Kalau di orang zaman pada ngerasani kerajaan orang ternyata. lain-lain sana Setiap wis rumah awake pintu dhewe. masuk atau keluar Bisa ada harus selamat kaca. dunia akhirat kayak gitu. Ya, Setiap pintu keraton pasti ada muhasabah pengiran. itu namanya. Kacanya itu. Nah mungkin nanti di rumah bapak kalau belum ada kacanya minta bilang terus pasang kaca. Pintu masuk dikasih kaca. Mungkin ada temennya kamu bertemu sama kamu biar di luar dulu Falsafah Jawa. dipandang tuh ngacang-ngacang terus. Nanti biar masuk rumah pakai jarit. Enggak apa-apa harus kayak kaca ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Raja pun keluarga raja dalam keraton biasa kayak gini. Kita lanjut di part 2 ya. Kita masuk ke museumnya. Kita tutup dulu di part 1. Kita berikutnya di video kedua. Jangan lupa lanjut. Dah.